Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Vivi Silawati, SST SKM MKM. Apa kabar semuanya? Ya, semoga selalu sehat ya. Hari ini kita akan melakukan perkuliahan biostatistik dengan judul Uji Validitas dan Reliabilitas. Semua sudah siap? Oke, kita mulai. Kita lihat slide pertama. Apa yang dimaksud dengan uji validitas? Nah, tentunya saudara-saudara sudah pernah melakukan ini. Bagi yang belum, nah kita coba. Jadi tolong disiapkan SPSS-nya di laptop masing-masing ya. Sebelum kita akan lihat bagaimana cara mengolah data untuk mencari validitas, kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan validitas ya. Di sini terlihat bahwa validitas adalah sejauh mana ya instrumen atau alat ukur yang kita gunakan dapat mengukur suatu data ya. Jadi sebelum saudara-saudara melakukan pengambilan data, tentunya alat yang akan kita gunakan harus mampu mengukur sejauh mana alat itu tepat. Ya, contoh kita lihat di sini. Jika kita ingin menimbang berat badan, maka tentunya yang harus kita gunakan adalah timbangan berat badan. Jangan kita gunakan timbangan untuk mengukur buah. Ya. Nah, jadi pastikan betul alat yang kita pilih. Biasanya dalam kita mengambil data, kita suka atau sering menggunakan yang namanya kuesioner. Nah, di sini yang akan kita ukur pada kuesioner itu adalah bagaimana variabel-variabel ini ya yang diukur dengan butir pertanyaan itu tepat butir pertanyaan yang kita pilih untuk dapat mengukur variabel dari penelitian kita. Selanjutnya yang perlu kita perhatikan lagi adalah reliabilitas ya. Apa sih reliabilitas? Kita lihat di sini bahwa suatu ukuran menunjukkan sejauh mana hasil dari pengukuran itu tetap konsisten. Jadi kalau kita menggunakan alat ukur, jadi alat ukur itu jika digunakan oleh saya, si A, si B, itu nanti hasilnya adalah tetap sama. Itu dikatakan reliabilitas. Nah, kita lihat di sini, jika seseorang ingin mengukur jarak dari suatu tempat ke tempat lain, tentunya dia akan menggunakan alat ukur ya. Nah, alat ukur apa? Kita lihat di sini. Nah, yang pertama kita lihat yang satu menggunakan meteran dari logam. Yang satu lagi menggunakan langkah kaki. Nah, menurut saudara mana yang lebih reliable? Dengan meteran atau dengan langkah kaki? Ya, betul. Pastinya adalah dengan meteran. Kenapa langkah kaki tidak reliable? Ya, si A kakinya lebih panjang langkahnya, sedangkan si B mungkin lebih pendek. Nah, antara si A dan si B tentunya akan mengeluarkan hasil yang berbeda. Ya, sehingga langkah kaki itu dikatakan tidak reliable karena nanti hasilnya tidak akan sama jika si A atau si B yang mengukur. Ya, tapi kalau dengan meteran tentunya akan sama. Hari ini kita mengukur, besok kita mengukur, atau si A mengukur, si B mengukur, tentunya hasilnya akan sama. Ya, nah kita lihat pada slide berikutnya. Ya. Untuk mengukur validitas ya biasanya kita menggunakan rumus korelasi produk momen. Nah, kita akan gunakan ini dengan rumus korelasional point biserial. Nah, jadi dalam kesempatan ini tapi kita akan menggunakan SPSS. Saudara-saudara silakan dibuka SPSS-nya ya karena kita akan mencoba mempraktekkan mencari validitas dan reliabilitas ya. Sudah dibuka semuanya ya? Oke. Nah, kita lihat di sini sebelumnya bagaimana cara kita mengukur ya. Pertama, untuk dikatakan valid
bila skor dari hasil pengujian data kita itu signifikan, ya. Nah, jadi kita akan mencari apakah data kita itu signifikan, ya. Yang pertama kita akan melihat bahwa hasil data akan mengeluarkan yang namanya R hitung. Nah, ada R hitung. Satu lagi yang ada kuota data, silakan juga mendownload Airtable. Nah, silakan saudara di rumah menggunakan atau datanya, kuota data untuk mendownload Airtable di Google. Ya, klik saja di situ tulis Airtable. Oke, ya, sudah ada yang berhasil? Nah, jika nanti Anda sudah berhasil, ya, saudara bisa membandingkan Airtable dengan R hitung. Ya, jika R hitungnya ini lebih besar, ya, R hitung lebih besar dari Airtable. Nah, hasilnya apa? Hasilnya keputusan ujinya adalah H0 ditolak. Nah, jika H0 ditolak, kesimpulannya variabel kita valid, ya. Namun, jika R hitung lebih kecil dari Airtable, ya, lebih kecil, maka keputusan ujinya H0 gagal ditolak, ya. H0 gagal ditolak artinya variabel tidak valid, ya. Nah, jadi saudara harus mendownload Airtable. Ya, jika sudah berhasil nanti kita bisa lihat apakah data kita itu valid atau tidak, ya. Nah, berikutnya bagaimana cara mengukur reliabilitas, ya. Kalau kita lihat di sini ada yang namanya repeated measure, ya, atau pengukuran berulang. Nah, ada juga yang disebut dengan one shot, ya, atau diukur sekali saja. Nah, jadi kita bisa melihat apakah instrumen kita atau alat ukur kita itu reliable dengan mengukur secara berulang atau mengukurnya sekali saja, ya. Nah, pertama kita bisa lakukan pada bulan sebelumnya dan jarak 1 bulan ke depan kita lihat kembali apakah hasilnya tetap konsisten, ya. Nah, biasanya karena keterbatasan waktu, ya, untuk kuesioner kita bisa mengukurnya hanya 1 kali saja, ya. Jadi pada saat kita sudah selesai membuat instrumen penelitian yang berupa kuesioner ini kita ujikan dulu, ya, kepada kelompok di luar daripada responden penelitian yang sebenarnya. Tetapi untuk populasinya harus sama. Contoh, kita ingin mengukur ibu hamil. Nah, tetapi pada saat uji reliabilitas dan validitas, kita juga harus mengambil ibu hamil, tetapi ibu hamil ini bukan ibu hamil yang akan kita gunakan sebagai responden penelitian yang sebenarnya, ya. Nah, jadi kita bisa mengambil ibu hamil di luar daripada responden kita yang sebenarnya. Berapa jumlahnya? Ya, biasanya kita bisa mengambil jumlahnya itu 10% daripada total sampel kita. Nah, seperti itu, ya. Jadi kalau sampelnya itu ada 100, 10%-nya kita bisa ambil 10 responden ibu hamil. Oke. Nah, sekarang yang sudah terbuka laptopnya di rumah dan sudah terbuka SPSS-nya, caranya pertama sebelum kita melakukan uji validitas dan reliabilitas, tentunya kita harus memasukkan dulu variabel kita. Nah, silakan di rumah. Pertama, saudara membuka SPSS dan input variabelnya, ya. Variabelnya pertama adalah bisa ditulis, ya, bekerja lembur. Nah, sekalian di sini saudara praktekkan, ya, bagaimana menginput data dan membuat variabel view, ya. Jadi buat dulu variabel view-nya di rumah, kemudian masukkan variabel ini dan ini adalah hasil ukurnya, ya. Jadi hasil ukurnya berbentuk kategorik, ya.
Yang pertama adalah tidak pernah, yang kedua jarang, yang ketiga kadang-kadang, ya, yang keempat sering, dan yang kelima selalu. Jangan lupa ya untuk membuat value-nya. Nah, ya, silakan dicoba di rumah. Oke, jika sudah berhasil, yang variabel A lanjut terus sampai kepada variabel E. Variabel E adalah konflik dengan teman kerja, ya. Nah, konflik dengan teman kerja. Oke, silakan dimasukkan datanya. Ya. Jika saudara sudah selesai, langkah selanjutnya adalah menginput data. Nah, tadi sudah kita input variabelnya. Nah, sekarang buka data view-nya. Oke, ya. Masukkan. Untuk pertanyaan 1, di sini kita punya 15 responden, ya. Jadi ada 15 responden. Responden pertama untuk pertanyaan 1 dia menjawab 4, 3, 4, 4, 4. Nah, silakan diinput ini. Oke, ya. Setelah saudara selesai menginput data ini, selanjutnya kita lakukan pengolahan datanya, ya. Langkah pertama, klik Analyze pada SPSS. Berikutnya, pilih Scale dan pilih Reliability Analysis, ya. Nah, masukkan semua data yang sudah saudara input tadi, ya. Mulai dari data P1 sampai dengan data P5. Ya, masukkan semua ke dalam kolom item, ya, seluruh variabel. Ya, saudara masukkan. Nah, selanjutnya pilih model. Nah, klik model, kemudian klik alpha, kemudian klik statistik. Nah, option, kemudian statistik, dan jangan lupa klik juga descriptive for, ya, pada pilihan item scale if item deleted. Nah, sudah semua diklik? Ya, baik. Setelah semua selesai diklik, saudara klik continue, ya. Selanjutnya klik OK. Nah, siapa yang berhasil? Ya, jika sudah berhasil, saudara bisa melihat tampilan outputnya, ya, muncul Cronbach Alpha. Kemudian number of item, ada 5 pertanyaan muncul. Ya, jadi kita akan melihat nilai Cronbach Alpha untuk melihat hasil uji reliabilitas. Ya, nah di sini muncul berapa rata-rata jawaban dari 15 responden terhadap pertanyaan nomor 1, 2, 3, dan sampai dengan 5. Ya. Nah, N ini menunjukkan jumlah populasi atau jumlah sampel kita. Ya. Nah, berikutnya lihat apakah sudah muncul di output saudara? Ya, jika sudah tepat mengerjakannya akan muncul item total statistik. Yang perlu diperhatikan adalah pada kolom corrected item total correlation. Nah, di sini kita akan lihat 0, ya. Jika ada titik seperti ini membacanya 0, ya. 0,963 untuk pertanyaan nomor 1, nomor 2 0,328, nomor 5 0,963. Nah, hasilnya sama? Ya, tentunya hasilnya harus sama. Kalau hasilnya berbeda, berarti saudara mungkin salah menginput hasil penelitian, ya. Jadi perhatikan betul, jangan sampai salah menginput. Nah, berikutnya, tadi kan saya sudah katakan bahwa kita harus memiliki airtable. Yang sudah berhasil bisa dilihat. Kita akan membandingkan nilai R hitung kita, ya, yang tadi saya sudah tandai di sini. Nah, ini data ini semua kita bandingkan dengan nilai airtable. Ya, kalau kita lihat nilai airtable-nya 0,514. Nah,
bagaimana cara melihat R tabel? Kok bisa 0,514? Nah, nanti kita lihat ya. Nah, sebelumnya kita perhatikan kembali. R hasil harus lebih besar daripada R tabel. Tadi sudah saya katakan. Kalau dia hasilnya lebih besar, berarti dia valid. Ya. Nah, gimana cara melihat R tabel? Pertama, kita harus pastikan dulu berapa sampel kita. Ya, jadi ada rumus yang harus kita perhatikan, yaitu rumus degree of freedom. Ya, jumlah sampel, tadi jumlah sampelnya ada berapa? 15 ya. Jumlah sampel 15, kita kurangi 2. Nah, dapatlah angka 13. Ya, selanjutnya kita lihat di R tabel nomor 13 dengan alfa. Nah, perhatikan kembali. Alfa dari penelitian kita itu berapa? Apakah 0,05 ya dengan tingkat kesalahan 5% atau tingkat kesalahan 10% tentunya akan berbeda ya. Nah, jika alfanya ada 5%, 0,05 ya kita harus lihat di kolom R tabel, lihat di alfa 0,05. Di angka ke-13. Kalau dilihat angka ke-13 tadi adalah 0,514 ya. Jadi kita bandingkan R hitung kita dengan R tabel. Nah, R hitungnya tadi kita lihat kembali contohnya adalah 0,963. Nah, mana yang lebih besar dari R tabel? Tadi R tabelnya 0,514. Yang lebih besar pertanyaan nomor 1 dikatakan valid ya. 3, 4, dan 5. Tapi pertanyaan nomor 2 dia lebih kecil dari R tabel. Berarti pertanyaan nomor 2 valid atau tidak? Ya, betul. Pertanyaan nomor 2 tidak valid. Karena hasilnya lebih kecil daripada R tabel. Nah, ya, sampai di sini apakah saudara mengerti? Oke, ya, saya harapkan bisa memahami apa yang sudah dijelaskan. Kita lanjutkan. Selanjutnya adalah bagaimana kita melihat ya untuk hasil daripada reliabilitas ya. Nah, tadi jika kita sudah mendapatkan hasil validitas, kita bisa membuat hasil penelitian kita itu dalam bentuk tabel. Nah, tabelnya seperti ini. Jadi nanti tinggal dikasih judul tabel ya. Nah, kita lihat di sini untuk variabel 1 ya, pertanyaan tadi nomor 1 itu hasil R hitungnya 0,328. Nah, ini contohnya tadi bahwa itu adalah tidak valid ya. Nah, kenapa? Karena kita melihat contoh yang ini. Nah, ini contoh yang kedua daripada hasil pengujian validitas. Nah, ini kalau kita ingin melihat reliabilitas ya. Nah, jadi kita harus lihat dulu apakah dia two tile atau one tile ya. Nah, ini contohnya RH tabelnya 0,3438 ya. Nah, kalau lebih besar ya baru kita katakan dia valid. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat di sini bagaimana pertanyaan kita itu dikatakan reliable ya. Dikatakan reliable juga sama. Jika R alpha lebih besar daripada R tabel, maka pertanyaan kita itu dikatakan reliable ya. Jadi ada yang membandingkan di sini nilai R alfanya 0,935 ya. Artinya lebih besar daripada R tabel. Ya, seperti itu ya. Jadi kita bisa melihat apakah pertanyaan kita atau variabel kita itu valid atau tidak ya.